Oke teman-teman, malam ini kita bahas tentang Rumah Sakit Simpang atau Sumpang Hospital. Sejarah dan peranannya dalam pertempuran Surabaya 1945. Pertama kita flashback dulu, gimana rumah sakit ini dibangun dan siapa orang yang dibangun di belakang pembangunannya ya. Ini adalah foto gambarnya Dendels ketika dia memerintah Hindia Belanda termasuk Surabaya ya. Tahun 1808 sampai 1811. Ini foto saya ambil dari Out Surabaya halaman 140 sampai 141. Saya menggunakan literatur dari bahannya dari buku ini tentang Dendels. Dia adalah tokoh di balik Jalan Raya Pos atau Jalan Anyar Panarukan. Orang-orang pribumi menyebut dia Raden Mas Gala. Belanda pun memberikan dia julukan Eiseren Marschall atau Marskal bertangan besi. Von Faber dalam tulisannya di buku Out Surabaya tentang Dendels, dia juga menuliskan Dochbauten Gewon Emotional Bewin. Jadi artinya orang yang memimpin dengan emosional atau angkara murka. Mungkin di sini selama memerintah, selama jadi pimpinan dia di sini ngamuk-ngamuk atau gimana. Tapi ya memang kita tahu Dendels ini memang berlumuran darah ya, terutama di kasus Jalan Raya Pos. Saat itu ketika Dendels memerintah di sini, hubungan dengan negara induk di Belanda sana itu terputus. Ada blokade armada Inggris dan kondisi di sini situasi siap berperang dengan Inggris, situasi Belanda ya. Tentang Dendels, dia mendirikan Fort Menari atau Benteng Mengari, lokasinya di Gresik. Tempatnya Mengari itu. Dia mendirikan artileri konstruksi Winkel. Ini lokasinya di daerah Jembatan Merah Plaza sama Telkom. Beberapa tahun yang lalu ada temuan-temuan meriam-meriam ya di kawasan tanahnya PT Telkom. Itu adalah bekas artileri konstruksi Winkel. Tangsi Jotangan yang didirikan hanya dalam waktu 8 bulan. Tangsi Jotangan ini sekarang adalah kantor Polrestabes Surabaya, penjara Kalisosok, dan tentu saja yang kita bahas ini Rumah Sakit Simpang. Jadi awalnya siapa yang pemilik lahan ini itu dituliskan oleh von Faber, itu adalah milik seorang mayor Cina yang punya lahan luas dan indah di kawasan Simpang, tepat di samping aliran Kalimas. Lahan ini awalnya dipakai sebagai gudang beras di situ. Dendels ini nggak pernah membeli, jadi dia merampas saja dari si mayor Cina. 14 Juli 1808 ditetapkan keputusan membangun rumah sakit di Simpang. Mulanya berfungsi sebagai rumah sakit militer. Kendala awal yang dirasakan ini saat awal pembangunan ya, dia itu begitu jauh dari barak militer. Barak itu lokasinya ada di kawasan Jembatan Merah tadi. Jadi pasien yang dipindahkan harus menderita dalam perjalanan. Zaman itu jalannya nggak sebagus sekarang. Daya tampung awal, dia memuat 200 pasien di rumah sakit ini. Kapasitas atau daya tampung rumah sakit ini jadi masalah ya. Masalah terutama waktu pandemi kolera tahun 68-69. Pasien ini melonjak hingga 3 kali lipat. Ditambahkan lagi, jadi ada pasien dari ya kolera ya, dari ekspedisi perang juga. Jadi di sini di rumah sakit ini pasien dari ekspedisi perang sama pasien kolera itu dicampur. Perawat ini direkrut dari personil militer yang nggak lagi sesuai memikul tugas pasukan. Jadi antara mereka itu sudah orang-orang yang sudah pensiunan, sudah tua, atau seorang yang mengalami masalah fisik, cacat dalam perang atau ya semacamnya. Mereka yang direkrut jadi perawat. Sehingga perawat yang ada di rumah sakit ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan hati mereka. Jadi mereka itu berlatih keperawatan pun sambil jalan. Dicatat von Faber juga,
seringkali perawat ini mabuk-mabukan dan para pasien seringkali harus saling bantu sendiri satu sama lain. Dia juga mencatatkan, Von Fabri ini ada satu bagian dari rumah sakit yang digunakan merawat orang-orang dengan sakit kejiwaan, dengan para perawat yang kasar dan tidak beradab. Dituliskan juga peristiwa-peristiwa mengerikan dan tidak masuk akal sering terjadi di balik dinding rumah sakit ini. Ini adalah gambarannya, tulisan di bawah, links itu kiri, sebuah foto dengan foreplane. Foreplane itu lapangan, atau ya ini, lapangan kecil dengan Siegensalen Saal, kamar-kamar orang sakit. Diambil tahun 1890. Den loop der jaren is zo goed als niet in het aspect van de gebouwen ini, bangunan ini lebih kurangnya tidak pernah ada perubahan selama bertahun-tahun. Ook de vrije waringen met zijn prachtig bladerdak brief gespaard. Maaf, saya nggak tahu. Lebih kurangnya dia nuliskan tentang pohon beringin ini. Rechts sebelah kanan, Officier van Gezondheid in Klein Tenue. Jadi ini petugas kesehatan dalam seragam mereka. Jadi gambaran perawat-perawat tadi seperti ini. Ini tulisannya file asli atau dokumen asli berasal dari Perpustakaan Departemen Perang di Bandung. Sekarang kita menuju tadi abad 19. Sekarang Rumah Sakit Simpang abad ke-20 ya. Tahun 1913 didirikan NIAS. NIAS ini Netherlands Indisch Artsen School. Jadi Fakultas Kedokteran yang sekarang ya. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, jadi dulu adalah Sekolah Kedokteran Hindia Belanda artinya. Disusul 1938 didirikan New CBZ atau RSUD Dr. Sutomo yang kita kenal sekarang. Ini adalah arsip surat kabar tahun 1910, Batavia's Nieuwsblad, 18 Mei ya. Ini masih diberitakan pentingnya dibangun sebuah universitas di Hindia Belanda. Baik itu dari universitas teknik maupun kedokteran. Ini awal dibahasnya. Tahun 1910. Kemudian 10 Mei 1913 dari surat kabar, arsip surat kabar di Express, ini sudah memberitakan tentang Netherlands Indische Artsen School atau NIAS tadi. Di sini tuliskan keputusan pemerintah akan dibuka NIAS ini di Surabaya pada 1 Juli. Dengan nama Netherlands Indische Artsen School. Kemudian surat kabar The Sumatra Post 26 Agustus 1913 ini memuat tentang seleksi masuk Fakultas Kedokteran ini, NIAS yang pertama. Jadi pertama masuk ini yang ikut daftar tes itu ada 19 orang kulit putih, orang Eropa, 24 pribumi dan 7 orang Cina. Tesnya diadakan 21 sampai 22 Agustus 1913. Kemudian setelah NIAS tadi disusul pembangunan New CBZ atau Rumah Sakit Karangmenjangan ya, Dr. Sutomo sekarang, dan ini gambaran denahnya, ini bagian-bagiannya, legendanya bisa dilihat di sini. Untuk yang arsip ini sumbernya dari majalah Lokali Teknik. Nanti yang teman-teman kalau ada yang butuh bisa kontak lewat grup WA tadi ya. Bisa kontak saya personal, nanti saya kirim email bisa. Ini juga bagian denah dari New CBZ. Nah, sekarang kita masuk ke pertempuran Surabaya. Gimana peranan Rumah Sakit Simpang ini? Pertama, saya akan bacakan catatan dari Letkol TNI Purnawirawan Dr. Wilater Hutagalung.
beliau pensiun letkol ya, tapi saat pertempuran Surabaya pangkatnya kolonel. Jadi saat pas masa perang kemerdekaan memang ada penyesuaian pangkat banyak yang diturunkan. Di sini beliau mencatat ada 2 peristiwa yang tidak dapat hilang dari ingatan saya ketika seorang pemuda dibawa masuk ke dalam ruang bedah dengan kedua kaki hancur terlindas roda kereta api. Rupanya karena terlalu lelah sehabis pertempuran sehingga tertidur di pinggir rel dengan kedua kaki melintang di atas rel. Dia tidak terbangun ketika ada kereta api lewat sehingga kedua kakinya putus terlindas kereta api. Dia masih sadar ketika dibaringkan di tempat tidur, tetapi sebelum kita dapat menolong, dia berseru, "Merdeka! Hidup Indonesia!" Kemudian mengembuskan nafas terakhir. Peristiwa kedua adalah ketika melihat kesedihan seorang ibu muda yang menatap wajah anak perempuannya, yang kira-kira berumur 2 tahun yang tewas akibat lengannya putus terkena pecahan mortir. Dia menggendong anak itu ke pos Panjang tanpa mengetahui bahwa anaknya telah tewas ketika sampai di Sepanjang. Kami menanyakan, di mana ayah anak ini? Ibu muda ini menjawab tidak tahu, suami diambil tentara Jepang dijadikan Romusa, dia tidak pernah melihat anaknya. Tokoh Surabaya lain lagi, Ruslan Abdul Ghani mencatat dalam buku memoirnya, 100 Hari di Surabaya, judulnya, tentang rumah sakit ini, beliau menulis korban begitu banyak. Satu hari kami menguburkan setidaknya 100 pejuang yang gugur di halaman rumah sakit. Balik lagi ya, yang tadi dari Wilayah Terhuta Galung, beliau juga punya memoir juga, buku. Nah, kalau ini dapat dari arsip di DHD 45, di mana orang-orang yang terlibat pertempuran Surabaya itu semuanya menuliskan pengalamannya dan dikumpulkan di DHD 45. Dituliskan tahun 1970. Ini adalah arsip dari Muhammad Tholib. Datanya beralamat Gedung Pengkol Gang 5, tapi ini tahun 70 ya. Dia menuliskan, waktu sore kami mengangkut kayu jati 1 truk untuk menguburkan orang-orang yang jadi korban di halaman CBZ. Kami bertengkar dengan Profesor Syaf, disuruh mengubur di Taman Makam Pahlawan, tapi kami kubur di halaman belakang CBZ. Ini kita masih membicarakan kuburan-kuburan yang di halaman CBZ. Dan ternyata ini dijelaskan lagi di halaman belakang. Nah, ini adalah foto ketika salah satu kegiatan komunitas Rodoburu Surabaya. Bapak Hari Sasongko ini adalah saksi mata pembongkaran kuburan massal di belakang rumah sakit Simpang tadi ya. Jadi keterangan dari beliau, 1 lubang berisi 6 jenazah. Saat tulang belulang diangkat, ada beberapa pecahan logam yang masih tertancap di tulang mereka. Lubang-lubang ini digali tidak terlalu dalam. Kadang kami menarik akar tanaman ketela dan tengkorak manusia ikut terangkat. Luasnya sekitar 2 kali lapangan badminton dengan jarak yang rapat. Beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian warna khaki dan dikuburkan beserta senapannya. Jadi saat dibongkar ini bukan cuma tulang belulang aja, tapi juga senjata-senjata yang kondisinya udah rusak ya. Ini dikeluarkan dari kawasan situ. Ini foto kegiatan dan ini adalah peta CBZ berdasarkan ingatannya Pak Hari, karena beliau saat itu tinggal di komplek ini saat anak-anak. Makanya Pak Hari ngelihat saat pembongkaran makam massal itu kalau nggak salah sekitar tahun 70-an. Ini adalah saksi lain lagi yang sama-sama tinggal di kompleks itu. Kebetulan namanya juga Pak Hari. Jadi beliau bertetangga dengan Pak Hari yang tadi namanya Pak Hari Sasongko. Yang ini Bapak Hari, maaf saya lupa Hari siapa. Mungkin teman-teman ada yang bantu ingetin nanti. Jadi beliau teman masa kecilnya Pak Hari Sasongko tadi dan sama-sama ngelihat proses pembongkaran. Lokasinya kuburan, kalau kita lihat dari sisi sini ya, Taman Skate ini, dia ada kira-kira di kawasan sekitar Pohon Beringin ini. Pohon Beringin yang sisi kanan. Yang tersisa dari
rumah sakit Simpang ini udah nggak ada ya. Semuanya udah berubah jadi mall, tapi ada sebuah monumen kecil sekali di sini. Tapi ada tulisannya, Yayasan Delta Plaza ini dulunya Rumah Sakit Umum CBZ. Korban pertempuran 10 November memenuhi seluruh pojok gedung dan meluber sampai di halaman rumah sakit. Para dokter dan perawat bekerja keras terus-menerus, namun banyak korban tak tertolong. Di sini dituliskan, karena meluasnya pertempuran, maka tanggal 14 November 45 dilakukan pengungsian terakhir dengan kereta api dari stasiun Gubeng menuju Malang. Sebuah informasi yang sangat singkat. Tapi kita ngelihat sekarang catatan-catatan lain. Ini adalah catatan dari Barlan Setiadijaya. Beliau adalah dokter gigi di Surabaya ya. Terlibat revolusi. Catatan Barlan, korban yang dibawa ke rumah sakit pusat sejak akhir Oktober semakin meningkat dari hari ke hari. Hampir tidak tertampung. Rumah sakit Kaigun dibuka kembali di bawah pimpinan Dr. Sugiri dan Dr. Rustamaji. Rumah sakit Kaigun ini adalah rumah sakit Dr. Sutomo sekarang. Jadi saat pendudukan Jepang, dia dinamakan Rumah Sakit Kaigun. Di Undaan juga ada juga Rumah Sakit Kaigun. Beberapa rumah sakit lainnya di dalam kota Surabaya seperti Rumah Sakit William Booth, Rumah Sakit Katolik, Rumah Sakit Saint Melania, bekas Rumah Sakit Jiwa Jepang. Ini saya nggak tahu lokasinya di mana. Mungkin teman-teman bisa bantu nanti yang lain. Dan Rumah Sakit bekas Kaigun Undaan. Dan lain-lain mengalami tugas yang sama. Rumah sakit bekas Kaigun Undaan ini, kalau saya ngelihat peta lama, di sana hanya ada rumah sakit mata undaannya. Tapi apakah ada rumah sakit yang lain lagi, ini saya nggak tahu. Mungkin nanti teman-teman peserta ada juga yang bisa nambahkan informasi tentang ini. Ini catatan Barlan, halaman 489. Nah, catatan-catatan ini juga menuliskan bahwa kondisi di rumah sakit itu sangat memprihatinkan. Jangankan saat perang, pada masa Jepang pun obat-obatan ini sangat terbatas. Dan alat, apalagi anestesi, ini nggak ada. Ini dari arsip koran Sydney Morning Herald, 7 November 1945. Ini ada kesaksian seorang pasukan India yang tertangkap ya, terluka dan dirawat di rumah sakit. Dia mengatakan seorang perawat wanita Indonesia, karena nggak punya anestesi, memukul dia pakai palu, tapi tentu palu karet itu ya, berkali-kali sampai dia akhirnya pingsan. Itu ditulis di artikel Sydney Morning Herald. Jadi kondisi kita nggak ada anestesi. Pengungsian tadi yang dituliskan di monumen, ini masih dari catatannya Dr. Gigi Barlan tadi. Tanggal 13 November 45, Dr. Sutopo selaku kepala rumah sakit memutuskan untuk memindahkan pasien keluar kota. Faktor penyebabnya adalah keamanan dan tenaga medis yang kelelahan bekerja berhari-hari tanpa henti. 13 November. Pelaksanaan teknis pengungsian diserahkan ke Dr. Suwandi. Tahap pertama yang diungsikan adalah alat-alat dan obat-obatan menuju kota Malang dan Jombang dengan ambulans, cikar, dan truk. Tahap kedua baru mengungsikan para korban perang menuju Sidoarjo, Malang, Mojowarno, dan Jombang. Yang membantu di sini adalah terutama Kepala Jawatan Kereta Api Jawa Timur, Pak Suji, di Stasiun Gubeng. Pelaksanaan korban berjalan lancar. Sebenarnya rute kereta api dihentikan sampai Wonokromo untuk keamanan lokomotif ya, karena diserang sama Inggris. Ini adalah arsip surat kabar di Age 16 November 1945. Kemarin pesawat-pesawat Mosquito menghancurkan 5 lokomotif di Langsiran Surabaya, stasiun Surabaya. Kembali lagi, ini adalah catatan dari Dr. Gigi Barlan. Rangkaian gerbong pertama masuk stasiun Gubeng pada malam hari tanggal 13 November. Setelah persiapan selesai, semuanya diangkut naik gerbong oleh pegawai rumah sakit, pemuda, perawat, dokter, semuanya ikut bantu pengungsian, laskar-laskar kereta api.
bekerja keras sampai mulai jam 7 malam sampai jam 2 dini hari. Jam setengah 5 pagi, musuh mulai membombardir. Lebih hebat, dan ya tadi berita tadi juga kita bisa lihat pesawat juga terlibat menyerang stasiun-stasiun ini. Kereta api yang penuh sesak jadi sasaran tembak. Stasiun Wonokromo 4 lokomotif kena tembakan, rusak. Ini cocok dengan arsip tadi ya. Tembakan di atas stasiun Gubeng juga menimbulkan korban yang sangat banyak. Pemberangkatan kloter pertama menuju Malang, besoknya diulangi lagi pada jam yang sama, dilakukan terus. Terakhir 20 November berhasil mengungsikan lebih kurang 1.000 pasien. Evakuasi alat obat dilaksanakan oleh Badan Urusan Mobil di bawah pimpinan Abdul Majid. Sekilas tentang Badan Urusan Mobil, mereka berasal dari 2 badan bentukan Jepang, yaitu Tobu Tikuyu Kyoku Jidosa dan Doso Jimusoka. Jidosa ini artinya mobil, dan ini kemudian sekarang kita kenal jadi namanya Damri. Kegiatan stasiun Gubeng ini dari catatan Asmadi, beda dengan Dr. Gigi Barlan, ada perbedaan tanggal. Kalau dari Asmadi, kegiatan stasiun Gubeng dihentikan per tanggal 19 November dan dipindahkan ke stasiun Wonokromo. Sebenarnya letak Gubeng ini strategis. Dia di tengah kota, di antara 2 rumah sakit besar. Rumah sakit Karangmenjangan, RSUD Trusutomo yang saat itu disebut Kaigun, sama rumah sakit CBZ tadi, Simpang. Pagi itu diberangkatkan kereta api terakhir dari stasiun Gubeng yang menarik gerbong-gerbong penuh sesak oleh pengungsi dan para korban dari 2 rumah sakit besar di Surabaya. Tepat ketika kereta api baru saja berangkat, meninggalkan stasiun Gubeng, peluru mortir musuh berjatuhan tepat mengenai stasiun. Ledakannya menewaskan beberapa petugas kereta api dan anggota-anggota TKR yang bertugas di tempat itu. Oke, terima kasih. Ini paparan dari saya, akan dilanjut dari Mbak Nia ya. Selamat malam Mbak Nia. Mbak Nia, selamat malam. Halo, iya sudah. Oke, Halo, selamat silakan. malam teman-teman. Kalau tadi Mas Adi menceritakan tentang sejarahnya Rumah Sakit Simpang, saya lebih ke share foto-foto tempo dulu dari Rumah Sakit Simpang. Bentar ya. Oke. Sebentar. Oke. Rumah Sakit Simpang. Ini saya share tentang letak Rumah Sakit Simpang. Kita bisa lihat alur sungainya. Jadi nanti bisa dilihat kalau letaknya memang ada di situ. Ini peta tahun 1930. Disebutkan ada military hospital di situ. Lalu ini kondisi saat ini. Ada monumen kapal selam, ada WTC dan Surabaya Plaza. Ini foto lamanya dan kira-kira tempatnya di sini. Ini foto gerbang pada sekitar tahun 1910. Dilihat dari sebelah timur, yang dari arah Gubeng ke arah Balai Pemuda. Ini ada tulisannya Military Hospital di zoom in-nya. Lalu ini bagian dalam, juga masih sekitar tahun 1910. Sumbernya ini dari KITLC, Leiden.
Ini juga masih dari Leiden Military Hospital, tapi tahunnya di situ dituliskan sekitar 1880. Ini diambil dari buku Sejarah Rumah Sakit Karangmenjangan dari karya Pak Urip Murtejo dan timnya. Ini bagian apotek. Ini bagian halaman Rumah Sakit Simpang. Ini juga bagian halaman juga, ada pohon beringin sangat besar di situ. Ini suasana antrian pasien. Karena antrian pasien yang sedemikian menumpuknya, maka dibikinlah rumah sakit yang baru di daerah Karangmenjangan. Ini rumah sakit Simpang di bagian belakang, kira-kira seperti ini. Ini adalah salah satu foto dari dokter dan perawat rumah sakit Simpang. Ini adalah Dr. Sutomo berfoto dengan dokter rumah sakit Simpang yang lain di halamannya. Suasana santai di koridor rumah sakit Simpang. Praktek dokter muda. Salah satu sudut halaman rumah sakit juga. Para dokternya sedang berfoto bersama. Ini gerbang rumah sakit difoto dari bagian depan. Lalu ini gerbang dipotret dari dalam. Ini adalah taman yang sekarang letaknya kira-kira di sekitar Mount Kassel, monumen kapal selam. Dan ini adalah rumah sakit Simpang dulu dan sekarang jadi Surabaya Plaza. Ini adalah sketsa dari Pak Hari. Ini Pak Hari sudah bergabung bersama kita. Ya, Pak. Pak Hari, ini foto sketsanya Bapak sudah di-share sama teman-teman di sini ya, Pak ya? Ya. Nah, ini saya coba memperjelas dengan diketik ulang ya. Kira-kira seperti ini. Ini adalah suasana waktu kita telusur jejak rumah sakit Simpang. Seperti yang sudah disampaikan sama Mas Adi tadi ya. Detail-detailnya. Ini paparannya Pak Hari dan temannya yang juga Pak Hari. Di lokasi mana? Makam massal pejuang kita dahulu. Ini adalah foto udara diambil dari tangkapan layar Google Earth. Lalu kita zoom in, kira-kira lokasinya di sini. Ada patung air terjun di lingkaran yang putih dan kira-kira makamnya massal di lingkaran yang merah. Ini adalah waktu selesai dan sekian. Sudah, Mas? Monggo, bisa dilanjutkan. Ada pertanyaan mungkin? Pak Hari, selamat malam. Pak Hari masih di situ kah? Ya, Pak. Pak Hari. Masih. Pak Hari. Ya, Pak. Ini disapa sama Mas Adi. Oh ya, suara saya kedengaran ya? Suaranya kedengaran nggak, Pak Hari? Kedengar, Pak. Oh, suaranya Pak Hari ini kecil sekali ini. Suara saya dengar nggak?
Ya, Oke. dengar Pak. Monggo. Ya, ya salam untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf, saya gaptek jadi ya dibantu sama Mbak Nia ini. Halo? Ya, Pak Ari. Oke, Pak Ari, siap ya Pak Ari. Ini nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, semoga saya bisa jawab dengan baik ya. Semampu dan seingat saya ya. Ya. Siap Pak Ari. Ini ada pertanyaan pertama dari Dr. Wi ini. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Wi. Internet tuh kayaknya putus-putus. Assalamualaikum Dr. Wi. Ini Mbak Nia. Iya. Ini jadi teman-teman ini pada di rumah semua ya. Iya. Silakan Dr. Wi. Halo. Oke, saya bacakan aja Pak Ari. Ada pertanyaan dari Dr. Wi ini. Terakhir operasional tahun berapa Pak ini? Untuk rumah sakit Simpang ini yang Bapak ingat. Berapa ya? Sekitar di atas 73 kalau nggak salah ya. Karena 78 tuh mungkin sudah dibongkar. Tahun 78 sudah dibongkar Pak ya? 71 masih di sana. Itu sudah mengawali beberapa pembongkaran. Jadi ingatnya sekitar tahun 70-an ya Pak Ari ya? 70-an akhir ya? Ya, sekitar ya pokoknya saya 71 itu aja masih di sana, 74 masih ya sekitar hampir 78 lah kira-kira itu. Oke. Sekarang karena ini bertahap tahun 70 berapa 74 75 itu kalau nggak salah sudah bertahap pindah ke Karangjangan semua. Oke. Begitu. Pak Hari, ini ada dari Pak Optastika. Ini keluarganya juga dulu Ya. Ternyata tinggal di kompleks itu juga Pak Hari. Sama kayak jenengan. Wih, Mas Optastika silakan Mas. Mas apa? Mas Optastika silakan unmute. Optastika, Pak. Optastika. Nah, monggo Mas. Optastika, orang tuanya siapa namanya? Orang tuanya namanya. Halo. Malam. Halo, ya. Malam. Saya Pak Heru. Pak Hari itu saya lihat kok, wah, cocok ini. Kenal tuh. Satu komplek dulu di Simpang. Nggih. Satu komplek, Pak. Ya, satu komplek di Simpang. Pak Heru yang dulu tinggal di dekat Bersalin kan? Saya di Manoan. Tandes. Enggak, dulu aku di kompleks Saya di depan bekas rumah sakit Bersalin. Oh iya, sekarang Pak. Itu ancar-ancarnya Kalau itu benar itu teman gaul saya itu, Mbak. Nah. Iya itu, Pak. Itu, Pak, bisa dilihat, Pak, di video. Nah, itu. Halo. Alhamdulillah ketemu, Pak. Itu Pak Heru itu, oh iya, ya. Sekarang, waduh, brengosir. Waduh, itu baru kata saya. Persis, kalau gini persis bapaknya rumahnya. Oh. Putra dari Pak Suli. Pak Suli. Ya, Pak Suli, orang tua saya adalah perawat, ibu saya bidan di Dr. Sopo Simpang, CBZ itu. Ya, pernah mengungsi dari rumah sakit CBZ itu menuju Jombang, kemudian ke Tulungagung, kemudian ke Blitar, dan terakhir tahun 51, dipanggil kembali ke rumah sakit Simpang. Wah, sampai jadi dulu ibunya ikut peristiwa pengungsian ini. Ya.
Ibu ikut di rumah sakit, jadi semuanya tahu Ibu. Tapi sayang Ibu sudah meninggal. Jadi tapi pas 100 tahun 2012 kemarin usianya 100 tahun. Dokumennya ada di Monumen Kesehatan Indrapura, Pak. Ada semuanya. Wah, alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Ceritanya, Pak. Ini nggak sengaja ini ketemu ini, Pak Heru dengan Pak Hari. Pak Hari. Itu teman main itu. Main sepak bola, main anggaran, main bedil-bedilan. Wah. Suka nepeli kan Mbak Bidan perawat itu. Siap. Jadi ini kalau Pak Heru ingat nggak? Pak Heru apa ingat, Pak? Terakhir operasi itu kapan, Pak? Rumah sakit tahun sekitar 78-79, Pak. Berarti Karena tahun 80 itu orang tua bapak saya meninggal, sudah pindah dari situ. Oh, nggih. Ya, jadi kalau nggak salah waktu yang mimpin Surabaya itu Pak Muhammad Nur. Memimpin Surabaya itu Pak Gubernurnya Pak Muhammad Nur. Itu dipindah ke Karangjangan semua. Tapi Simpang kira-kira sampai 2 tahun itu dikosongkan. Dan pada tahun itulah semuanya harus kosong karena sudah dibeli oleh pemilik Delta yang sekarang. Siap. Jadi setelah itu pemiliknya sampai sekarang belum ganti, Pak ya? Belum, masih asli. Yang saya ingat dulu itu dari Singapura, PT Gama kalau nggak salah itu, dari Singapura. Ini sudah menjawab pertanyaannya Mas Rahman Ardianto ini. Jadi ini jatuh ke perusahaan Singapura ini, Mas. Tahun 78. Apakah membeli dari negara? Ya kurang paham juga ya. Dari Mas Dedi Saputra kalau nggak masuk cagar budaya tahun 78 kayaknya belum ada, Mas. Perlindungan itu. Sekarang sudah ada cagar budaya saja bisa roboh. Yang dimakamkan di halaman rumah sakit apakah berarti dari korban pertempuran Surabaya yang pertama atau bulan Oktober? Ini sayangnya kurang jelas, Mas ya. Yang dimakamkan ini apakah korban pertama ataukah yang kedua, tapi sepertinya ini yang kedua. Karena korban yang pertama itu ada arsip surat kabar yang memberitakan dimakamkan di Taman Bahagia atau TMP Kusuma Bangsa, Mas. Ada pertanyaan lagi? Apakah Samsat Surabaya itu dulu kuburan massal? Ini saya nggak pernah ketemu arsipnya ya, tapi Mas Zaki ada di sini ya. Itu pernah nemukan arsip dari Belanda, kuburan massal itu di daerah Sidotopo. Itu ada dekat perlintasan kereta api yang sering kita lewatin lah mestinya. Ini ada jawaban dari Mas Dion tadi, Rumah Sakit Santa Melania. Bekas rumah sakit jiwa zaman Jepang, lokasinya di Tambak Sari. Sekarang masih ada, namanya RSUD Santa Melania. Makasih Mas Dion. Wah, luar biasa infonya. Ini Dokter Uyi, tahun 76 pernah bawa adiknya ke rumah sakit Simpang. Pembongkaran dari pertanyaan Mas Bagas. Apakah pembongkaran rumah sakit Simpang ada foto-fotonya? Nggak ada ini. Saya nggak punya. Sayang sekali. Mungkin ada yang mau share. Yang mau share pengalaman silakan. Silakan raise hand atau ada pertanyaan. Kenapa, Pak? Ya itu yang disayangkan. Padahal saya dulu tukang foto. Tukang foto hitam putih. Tapi banyak foto yang kebanjiran dan waktu pembongkaran nggak saya potret lagi. Itu sayangnya, sehingga saya dengan imajinasi saya gambar sendiri. Siap. Ada jadi dulu yang saya gambar. Siap. Ya, jadi sementara sampai detik ini yang punya denah
skema rumah sakit Simpang masih di Pak Hari aja ini ya. Ya, makanya saya dulu maunya kan cari bolo ya, Mas. Sama Pak Hari Budiman itu. Ya, Pak Hari Budiman ya sudah tahu ini. Mungkin dengan Pak Heru saya lupa. Saya mau ngajak Dokter Triharjo Saelan, mungkin Pak Heru ya tahu. Tapi ternyata Pak Triharjo Saelan itu dokter itu anaknya di proses jantung karena sakit. Jadi jantungnya di bypass apa di apa itu, sehingga tidak bisa hadir waktu itu. Waktu pertama kali Mas Adi kita di Delta Plaza itu ya. Oh ya, ingat. Ya Pak. Ini Mas Barto Dahana ini bisa jelaskan kayaknya. Mungkin ada cerita-cerita lain lagi juga. Setelah Batalion Kesehatan Marinir, teman-teman kita yang bekerja di Wisma Sana itu merawat kurang lebih kemarin 2.500 kru. Minggu yang lalu dipulangkan. Slide lagi. Slide. Terima kasih.